Hai Sobat Imun, selamat datang di GS Imun Talk. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik yang mungkin sudah lama ditunggu-tunggu ya. Makanan dan penyakit autoimun. Kita akan menjawab beberapa pertanyaan untuk mengungkap apakah fakta seputar makanan dan penyakit autoimun ini memang betul fakta atau mitos. Mari kita mulai. Inflamasi atau peradangan adalah respon alami sistem imun terhadap ancaman seperti misalnya infeksi atau cedera ya. Kalau misalnya Anda terbentur ke tembok misalnya kemudian bengkak, itu sebenarnya adalah inflamasi juga. Jadi sebenarnya respon inflamasi ini adalah sesuatu yang diharapkan dan bermanfaat untuk memerangi ancaman atau memperbaiki kerusakan yang terjadi. Namun, jika inflamasinya berlangsung berkepanjangan, justru akan menyebabkan imunopatologi atau kerusakan jaringan akibat respon imun yang berlebihan. Dan ini justru akan memicu pelepasan autoantigen yang akan menjadi sasaran sel-sel imun autoreaktif. Nah, berikutnya sel-sel imun autoreaktif ini akan teraktivasi dan menyerang jaringan tubuh sendiri dan menyebabkan kerusakan. Nah, pada saat itulah kita berhadapan dengan penyakit autoimun. Fakta. Diet memainkan peranan yang penting dalam mengendalikan inflamasi ya. Kita tahu makanan tertentu dapat meningkatkan inflamasi atau sebaliknya menurunkan tingkat inflamasi dalam tubuh ya. Makanan antiinflamasi seperti misalnya sayuran hijau, buah-buahan, fatty fish seperti misalnya salmon, tuna, makarel, sarden dan sebagainya. Beberapa jenis kacang-kacangan seperti kacang almond, kemudian walnut atau kacang kenari justru dapat membantu mengurangi peradangan. Jadi yes, fakta. Yes, minyak zaitun adalah bagian dari diet Mediterania yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi ya. Diet ini mengandung lemak sehat dan antioksidan. Demikian juga yang terkandung dalam minyak zaitun. Minyak zaitun dengan demikian bisa membantu mengurangi inflamasi dalam tubuh. No, tidak semua lemak itu buruk ya. Ada lemak sehat seperti yang ditemukan dalam fatty fish yang tadi, juga dalam kacang-kacangan dan minyak zaitun misalnya yang justru dapat mengurangi peradangan atau inflamasi. Namun, jenis lemak tertentu seperti lemak trans dan lemak jenuh lainnya yang ditemukan dalam makanan-makanan olahan misalnya justru dapat meningkatkan peradangan. So, hati-hati memilih sumber lemaknya. Fakta. Makanan olahan seringkali mengandung bahan-bahan yang justru dapat memicu peradangan dalam tubuh, seperti misalnya gula yang berlebihan ya. Kita tahu konsumsi gula yang berlebihan justru dapat meningkatkan kadar insulin dan memicu pelepasan molekul-molekul proinflamasi, termasuk diantaranya sitokin. Kemudian lemak trans yang banyak ditemukan pada makanan cepat saji, margarin, produk-produk bakery ya. Ini bahaya. Lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol, LDL, kemudian menyebabkan stres oksidatif dan juga memicu inflamasi. Gluten mengandung protein gliadin dan glutenin yang juga bisa memicu respon inflamatori khususnya pada orang-orang yang memiliki bakat ya. Kemudian bahan makanan tambahan seperti misalnya bahan pengawet, pewarna buatan, penguat rasa, emulsifier seperti misalnya polyglycerol ester fatty acid, kemudian glikolipid, beberapa jenis lecitin tertentu, pelarut organik, mikrobial transglutaminase,
itu semua dapat mengganggu mikrobiota usus yang berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Kalau terjadi dysbiosis, kemudian terjadi peradangan di usus dan menyebabkan permeabilitas dari ususnya itu meningkat, itu justru akan menyebabkan inflamasi dan bisa saja makin memperparah penyakit autoimunnya. Nah, dalam sebuah studi yang dimuat dalam Nature Review of Immunology tahun 2020, disebutkan bahwa mikrobiota usus yang terganggu akibat pola makan yang tinggi makanan olahan akan dapat memperburuk gejala penyakit autoimun seperti misalnya rheumatoid arthritis dan lupus. Nah, dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan mengurangi konsumsi makanan olahan, kemudian beralih pada makanan yang segar, kemudian tanpa bahan-bahan yang berbahaya tadi, maka gejala autoimun bisa lebih dikendalikan. Tentu saja dengan tidak melupakan obat-obatan yang memang harus dikonsumsi secara rutin sesuai dengan anjuran dokter Anda. Ya, tentu saja fakta. Kopi bisa menjadi bagian dari diet antiinflamasi. Tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya Sobat Imun. Pertama adalah kandungan polifenol ya. Kopi itu mengandung polifenol seperti asam klorogenat yang memiliki sifat antioksidan dan dapat membantu melawan radikal bebas. Kopi juga memiliki efek antiinflamasi. Suatu penelitian yang diterbitkan dalam Critical Review in Food Science and Nutrition di tahun 2021 menunjukkan bahwa konsumsi kopi yang moderat, yaitu sekitar 1-3 cangkir sehari, dapat mengurangi risiko penyakit inflamasi kronis ya. Tapi juga harus konsumsi yang bijak ya. Kenapa? Kalau Anda menambahkan gula, creamer, atau sirup pemanis ke dalam kopi, maka justru itu akan menetralkan manfaat kopi. So, kalau bisa konsumsi kopi yang hanya murni kopinya saja. Berikutnya, respon individual ya. Sebagian orang dengan penyakit autoimun mungkin sensitif juga terhadap kafein, sehingga penting juga untuk memonitor reaksi tubuh setelah minum kopi ya. Jika meminum kopi itu justru memicu kecemasan dan gangguan tidur, kemudian munculnya gejala-gejala yang tadinya bisa terkendali, maka pertimbangkan alternatifnya. Jangan pakai kopi, tapi mungkin bisa menggunakan teh hijau yang juga kaya akan antioksidan. Sobat Imun, pola makan yang dianjurkan untuk penderita autoimun adalah yang fokus pada makanan yang natural ya. Artinya bukan makanan olahan dan kalau bisa yang memiliki efek antiinflamasi. Seperti apa contohnya? Seperti misalnya buah-buahan. Pilihlah yang kaya antioksidan seperti misalnya blueberry, cherry, kemudian jeruk ya. Buah-buahan seperti ini membantu melawan inflamasi dan memperbaiki kerusakan sel. Berikutnya adalah sayuran hijau, misalnya bayam, brokoli, kale, asparagus yang mengandung senyawa fitokimia yang dapat juga mengurangi stres oksidatif. Selanjutnya ada fatty fish. Contohnya tadi kita sudah sebut ada salmon, sarden, makarel, tuna dan sebagainya yang kaya akan asam lemak omega 3 yang juga memiliki efek antiinflamasi yang kuat ya. Kemudian ada biji-bijian, misalnya quinoa, oats dan beras merah. Itu adalah beberapa contoh sumber karbohidrat kompleks yang dapat menjaga kadar gula darah stabil dan juga mengurangi inflamasi. Kacang-kacangan dan biji-bijian, misalnya almond, walnut, chia seed dan sebagainya, kaya akan lemak sehat yang juga mengandung serat dan mineral yang juga mendukung fungsi imun ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah minyak zaitun. Minyak zaitun mengandung lemak tidak jenuh tunggal dan polifenol, dan minyak ini adalah komponen utama dalam diet Mediterania yang sudah terbukti bisa
mengurangi inflamasi dan mengendalikan gejala penyakit autoimun. Ada beberapa tips tambahan. Yang pertama adalah sebisa mungkin batasi makanan yang manis dan olahan ya. Mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung gula dan garam itu ternyata bisa menurunkan risiko flare up untuk mereka yang sudah punya penyakit autoimun. Yang berikutnya adalah perhatikan sensitivitas makanan. Jika ada kecurigaan terhadap intoleransi makanan tertentu, misalnya seperti gluten atau susu, maka Sobat Imun boleh mencoba diet eliminasi di bawah pengawasan ahli gizi dan juga sebisa mungkin mengidentifikasi kira-kira apakah ada makanan yang bisa memicu flare up-nya. Yang tidak kalah pentingnya adalah cukupi konsumsi air putih. Minum air putih yang cukup sangat membantu proses detoksifikasi dalam tubuh. Dan lagi satu, studi dalam The Lancet Rheumatology yang dimuat di edisi tahun 2021 menunjukkan bahwa pola makanan antiinflamasi yang kaya dengan diet yang seimbang komponennya, makanan yang segar, justru dapat membantu mengurangi peradangan sistemik dan memperbaiki kualitas hidup pasien-pasien autoimun. So, tidak perlu khawatir. Sobat Imun, itulah beberapa mitos dan fakta tentang makanan dan penyakit autoimun. Dengan memilih makanan yang tepat, kita bisa membantu mengelola inflamasi dan meningkatkan kesehatan. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Sobat Imun semua yang sudah menyaksikan episode GS Imun Talk kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam imun sehat.